Ke sana Bro arahnya. Cahyo. Wow, tapi Iya kita juga. sepakat Aurora Turki yang akan unggul di match kali ini. Ya. Dan ini best of one ya kawan-kawan ya. Agak sedikit gimana ya kalau main best of one tuh pressure-nya banyak lah. Oh tapi tenang Lim, CJ emang sering seperti ini, bahkan di Malaysia juga kan. Karena banyak yang bilang kemarin, wah ini kayaknya bukan waktunya CJ untuk ke M Series gitu kan, karena mereka dari MAL. Tapi ternyata mereka against the all odds. Mereka benar-benar berhasil untuk melaju ke level dunia seperti ini. Walaupun Muntik ya cuma dipandang sebelah mata. Tapi ya mereka harus buktiin lebih dari ini sih. Kalau memang tujuannya ke panggung dunia doang, nanggung ya. Tanggung, mereka harus membuktikan bahwa mereka layak. Tidak cuma bisa sampai di sini, tapi mereka layak untuk bertanding di sini. Dan mereka layak untuk naik ombak di Expanding River. Wah, Gold Laner, kalian semua dipanggil menuju ke objektif di Expanding River. Jangan sampai drafting phase-nya tidak dimanfaatkan. Siapapun yang mendapatkan di Shunshin harusnya bakal mendapatkan keuntungan karena mereka bisa membawakan fighter gold lane yang dimana ketika menit kedua mereka bisa hadir di area turtle. Tapi sekarang untuk banningnya kita bisa melihat bagaimana adanya Yves, Kimi, Chushin juga di ban. Ini hampir 3 mid laner hero semuanya di ban, bahkan Selena targeting untuk Rosa. Makanya ini nggak boleh cuek nih. Ini nggak boleh cuek sama sekali. Jadi harus fokus. Dan bahkan kalau kita lihat targeting terhadap Rosa ini bisa dibilang menjadi sebuah respect yang diberikan. Udah pasti. Karena mereka tidak mau bermain di decider match. Dan Tapi kontrol gamenya. itu dia spesifik banget Hilda loh. Dia bener-bener langsung ngebuat TNZ kayak mensinyalkan kalau oke, Aurora Turki pokoknya pengen main assassin. Titik. Makanya mereka langsung ban Hildanya. Mereka tidak ingin adanya gangguan dari area jungle. Nah sekarang jadi band yang membuat Aurora harusnya kebingungan. Gak boleh ngasih band yang bikin Aurora, oh gampang, oke kita pick ini nanti, pick itu, pick ini. Iya. Jadi harus benar-benar kalau bisa diadu, Profesor. Kayak Ishunshin adu Lancelot Maybe. atau Hayabusa juga boleh, nggak ada masalah. Dan itu dia diadu beneran. Kalea yang di ban. Kita tidak akan melihat metode pick off yang mungkin bisa di follow up dengan cepat seperti Kalea Lunox, Kalea Granger, Kalea Beatrix. Bye-bye untuk Kalea sekarang. First pick. Langsung menuju ke area dari Grok. Ternyata Romer yang benar-benar langsung pengen main agresif dari awal. Potong wave minionnya, menangkan 3 wave tersebut. Tapi ini langsung dikasih tahu Profesor. Oh ya, kita nggak bisa langsung nih di Sunsin. Kita nggak bisa langsung mainin core di sini. Mid lane juga belum bisa terbuka. Minimal main Grok supaya dia punya satu pointer utama dan tinggal di follow up dengan mid laner yang bisa melakukan damager atau crowd control juga. Nah It pertanyaannya, depends on game plan mereka. itu dia game plan dari CG. Yang sempat kita pertanyakan Ranger Mas, apakah pick ketiga dari CG akan tertuju kepada Valentina? Karena kalau pick kedua, aku merasa ini agak sedikit cukup disayangkan. Ya kecuali kalau memang ternyata CG mau langsung mengamankan Sora dan juga Valentina. Karena terlihat dari Yujong, Sora, kayaknya tidak menjadi priority dari dua tim ini. Kecuali ternyata baru kita obrolin, Yujongnya nggak mau lepas. Tetap akan diamankan untuk Yetri bersama dengan Lancelot walaupun dengan 4 kali pick dan 25% win rate saja. Oke, Fanny. Oh, Fanny dari TNZ. Wah, 1 kali pick 100% win rate baru Yazuke ya? dari Yazuke. Yap, tapi Fanny dari TNZ. Gue udah lama gak ngeliat dia pakai Fanny. Kalau TNZ sih aku malah identik dengan Amon sebenarnya Lim. Iya kan, Assassin. Assassin. Haya oke lah, Haya masih, Haya, masih iya. muncul. Tapi Fanny. Itu dia makanya. Kalau Hayat tapi jujur ya, Kazue kayaknya lebih menyeramkan sih. Tapi Lebih power ya. Lebih power kayaknya dia. tapi gua tadi aspeknya nggak funny sih. Oke. Mungkin Yisansin gua. ya kayak tadi kita bilang kan di Karena awal. enak banget nih kombonya nih. Lawan Combo- Yuzong yang susah sih. Ya memang lawan Yuzongnya agak susah. Tapi kalau misal trapping dari awal, Yuzongnya bakal habis buntutnya. Iya ya, ya agak tricky aja. Di awalnya harus kayak ngelepasin banyak mungkin. Tapi yang pasti sekarang Uranus. Pick yang ketiga, XP lane udah muncul, romernya udah ada. Respon terakhir sebelum masuk di fase ban yang kedua nih. Dari teman-teman CG. Dia Ini ambil dia. goldnya kah? Pertanyaannya apakah akan tertuju kepada Valentina Lim? Mid lane. Ya setidaknya dia ambil ultimate dari Tectonic Charge. Jadi bisa nge-follow juga untuk dari Lancelot, terus ada Yuchong juga. Ini kan dua hero udah full dive composition nih. Tanggung kalau nggak dimainkan gitu loh. Parsha? Oh Parsha ternyata. Agak sedikit menantang Di sebetulnya. depan ya. Grok. Depan Fanny. Di depan Fanny Grok. Kayaknya Iya oke. kayaknya emang cukup mengerikan ya. Permainan di sini kayak seakan-akan oh iya, gue nggak masalah gue di counter sama hero tapi gue butuh Parsha ini.
Gue mikir tadi Lunox will be good sebenarnya kalau memang mau mid laner ya. Dia lumayan aman dari Fanny, ada Order Brilliance, dia bisa burst Uranus juga, jadi secondary carry. Tapi ya Parsia, mungkin untuk high ground defense yang lebih pasti, mereka butuh long range damage-nya. Yap, dan itu bakal bagus sebenarnya buat teman-teman dari Aurora yang kayaknya bakal main aman kali ya. Tapi kita juga ini ya di M7 Arena kedatangan seseorang yang nggak pernah kalah selama M Series, Profesor. Iya, gak pernah kalah selama M Series. Ternyata hadir sosok Moreno. Selamat datang Moreno di M7. Bentar, kenapa? Kenapa nggak pernah kalah? Ya karena gak pernah hadir kebetulan emang. Faktanya emang begitu. Jadi Moreno. nggak pernah kalah. Jadi gak pernah kalah makanya. Belum terkalahkan. Belum terkalahkan. Benar. Gitu dia, Bigetron. Kata Moreno, kenapa? Salah gua kesini katanya. Kenapa gue harus jadi tim konten di sini? Kenapa ditanya? Selamat menonton ya Moreno ya. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Jangan pensiun dulu ya. Iya, iya. Kita masih butuh Luoyi Sampai nomor 2 di Indo soalnya. Iya, Oh, nomor 1 siapa bang? Sans. Sans lah, Sas, kan menang. kan menang. Iya, kalau menang lo. Iya. Gua bagian confirm aja ya. Iya. Iya. Dia sampai gak terima kayak 1 dong. Enggak. Satu dong. 2 Tapi dong. dia jago Sans. banget main Luinya. Jago, Benar, jago, dia nggak jago. bisa bohong. Jago. Walaupun sekarang Louis udah mulai tenggelam ya. Tenggelam. Bahkan Lilia loh yang di ban. Berarti emang ada tujuan kalau misalkan emang mereka akan bermain dengan area yang mungkin akan ingin dikuasai sedikit. Karena kita tahu sendiri Lilia ini kan cancellation areanya sangat-sangat besar ya. Damage dengan juga sekarang. gloomnya, damage-nya tinggi dan jaraknya pun dijauhin loh, jangan lupa. Ya itu yang bikin dia lebih gampang kena dari skillnya. Itu dia. Sama Claude ternyata untuk last bandnya. Ini menghindari adanya marksman yang punya mobilitas tinggi pastinya untuk menghindari Lancelot, menghindari Yuzong. Mungkin larinya bakal ke kalau Kari nggak enak sebenarnya ya. Kalau Kari jujur, Herald mungkin. kayaknya nggak ada masalah sih untuk Kari atau Herald ya sebagai option. Aku malah mikirin gimana caranya nanti handle Uranus, Grok dan juga Fanny-nya ini kalau emang ternyata Goldland dari CG-nya bener-bener gak bisa spike duluan gitu. Karena emang butuh spike-nya cepet kan. Ya. Karena kalau enggak ya Fanny sama Uranusnya bakal leluasa untuk dive. Tapi mereka tetap harus pikirin jawaban buat Uranus. Itu dia. Pasti udah pasti nggak bisa kan? Enggak. Ya oke di awal masih ada lah damage yang masuk, tapi kalau di akhir Di mid game-nya kalau Berat. udah ada Oracle, Wah. udah ada item-item defense, Kayaknya- Chassis Pauldron. Parsia ngebuang ulti ke Uranus aja itu udah sebuah misplay deh jatuhnya. Iya, pasti. Kayak ya udah lah biarin aja, tapi kalau ngomongin Uranus ditambah lagi adanya Kari yang sudah ditutup, memang masih kita tahu masih ada Moskov, tapi Moskov di saat kondisi seperti ini, Wah, problematik sekali. udah pasti susah gak sih? Iya makanya problematik sekali. Ya high ground banget jatuhnya. High Defense ground banget. Iya. Kalau tapi- kita ngomong di atas menit 18 enak. Iyalah. Tapi tetap mau diadu. Iya. Seperti yang tadi Ranger Mas bilang, ada cobaan, dicobain. Ada cobaan itu harus dicobain. Satu kali pick, 100% win berarti di Swiss stage ya. Iya, itu dia. Pokoknya ingat, ada yang namanya cobaan, itu wajib dicobain. Wajib ya. Waduh. Karena dinikmati bro. Benar. Dinikmati itu dari susah dan senang. Di situ letak serunya Di kan. situnya seninya. Iya, di situ seninya. Di situlah Oke. seninya. Letak serunya di situ. Iya, ngomong-ngomong Moskov kemarin ini 100% win rate karena di pick dari Sano. Vulcan. Oh iya waktu Kemarin lawan hari Tianfeng pertama. ya. Itu waktu lawan Tianfeng Yoguai. Yang tombaknya selalu kena ke arah dari Yuan. Oke, tapi jawabannya Lunox Herald nih, Be. Lunox seret. Landingnya Moskov Sebenarnya terancam. Kalah di Solo, Fanny. Iya. Ada Ya. Lunox Grok juga. Ini kalau misalnya kuncinya dari Moskov ini sebenarnya satu. Main di mid game aja minimal. Iya, tapi di awalnya kayak bukan Moskovnya yang mau, Moskovnya, Auroranya yang nabrak. Iya, gitu. nabrak. Moskovnya yang lebih diejam-ejam kan. Kan Aku biasanya kira solusinya bakal kayak Nino. Sabar. Nggak ada sabar. Ah, Gue nggak bilang sabar, kenapa? Moskov nggak bisa bermain di early, ya kan? Orang banyak bilang gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa dapetin kesempatan-kesempatan kecil. Split push, dapetin 1 poin kill colongan. SOD. Iya, dapetin 2 wave. Apalagi kita main di Expanding River ya kalau nggak salah ya. Itu mainin 2 wave. Ya. Iya, iya. Nah, di sini ada juga tugas jungle-nya. Untuk mau Moskov lebih cepat untuk maju ke dalam powernya, Ya. 3 turtle harus perfect. Oke. Seenggaknya kasih space deh. Karena Fanny kan, Ya, harus dia, perfect turtle-nya. dia harus kasih space untuk si marksman-nya farming. Tapi jujur sih hero-nya dari CG ini lumayan menantang gue bilangnya. Menantang banget dengan adanya single target dari Chow last pick. Barusan kita lihat Fanny yang begitu bebas mendapatkan turtle. Apakah Fanny kali ini dari TNZ juga akan melakukan atau mendapatkan treatment yang sama? Kita akan menyaksikan
pertandingan dari CG Esports versus Aurora Turki. Untuk in-game best of one series menuju ke babak yang lebih mencekam ke depannya. Disitulah letak enaknya Perintis. Gak ada yang expect CG Esports bisa menghadapi Aurora. Tapi kalau bisa, itu akan menggampar Aurora. Iya. Aurora yang kemarin juga bisa dibilang ngasih perlawanan sangat sengit ya. Berhadapan dengan Alter Ego. Dan risetnya sekarang ini akan jadi pertanyaan juga. Apakah Aurora Turki sudah menemukan solusi dari kekurangan kemarin? Atau malah CG ini yang bisa untuk cari momentumnya. Ya, CG cari momentum. Tapi kalau misalnya kita lihat pergerakan dari CG Esports ini, ingat dia punya satu senjata rahasia dengan Moskovnya, harus dimaksimalin. Yap. Gak boleh dikasih kesempatan dilepas dikit. Mereka harus farming sih di awal ya. Karena ya Moskov di awal expect apa gitu kan. Dia pasti ya bantu dengan SOD aja nantinya, farming. Justru dia sama nih. Moskov yang jago adalah Moskov yang cepet dapetin 3 itemnya. Nah itu dia yang harus benar-benar diperhatikan. Gak boleh ya, gak boleh sampai kayak dia terbawa teamfight dan akhirnya gagal. Dan kedorong sampai ke Late game kan, kedorong sampai late game. Ke base-base-nya wah bahaya banget. Dan Lim, kalau kita lihat, Fanny yang dimiliki para pasukan dari tim Aurora Gaming, kali ini masih juga sabar. Karena dia kayaknya agak nunggu level 4 ya kalau gue lihat. Ya, Untuk dia pastiin Moskovnya itu tumbang. make sure dapetin kill ya dengan cutthroat-nya. Dia belum factor juga by the way. Makanya kayak damage dia gak bakal sebesar itu juga. Mungkin kalau Emblem Assassin dari awal dia bisa galak, tapi Moskov dengan Emblem Factor. Wait, gua coba tanya ke KB dulu. Moskov Emblem Factor damage-nya gimana nih Be? Festival of Blood? Wah udah pasti ya. Cuma bakal berharap dengan item Trinity. Sisanya ya dia bakal bermain dengan lifesteal karena akan memanfaatkan bagaimana hybrid lifesteal-nya buat sekarang. Atau jangan-jangan ya Festival of Blood-nya bisa diganti sebenarnya sama Master Assassin. Itu dia. Karena damage-nya jadi sangat minim dan di area mid lane Rosa. Oke, Instant kill. First blood Rosa. Damage yang mungkin gak diekspektasikan sebesar itu. Tapi kalau kita melihat para pasukan dari tim CG Esports, mereka harus mendapatkan turtle ini. Dan Ciku lihat dia terlalu agresif bermain di depan. Dia tahu di depan sana ada TNC. Dan bahkan para pasukan dari tim CG Esports berhasil mendapatkan turtle. Out of nowhere! Amzik berhasil mendapatkan point kill. Dan ini dia yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim CG Esports. Mereka tahu memang Moskow tidak bisa punya power di early game, tapi bukan berarti tidak bisa dapetin farming ataupun point kill. Walaupun itu dalam tanda kutip colongan. Ya. Bermain nothing to lose. Ciku. Siapa yang menyangka Parsha maju di depan, nahan semua damage, bukan Vitalize Strike ke Purple buff Fanny. Dan itu bikin Fanny-nya ngebuang retry tadi, plus sekarang jadi tumbang. Gak ada Purple buff untuk Fanny selama hampir 1 menit lebih ke depan. Karena Dibandingkan dia harus nggak pakai purple ya. Ada baiknya pening gua retry aja. Tuh memang, oh my god Ciku. Karena tidak ada lagi defensif permainan dari tim Aurora Gaming. Dia langsung memaksa Ciku untuk bisa ter-take down. Gak ada flicker. Mau tidak mau dibandingkan Cikunya mengganggu lagi seperti tadi. ya makanya harus dikasarin. Gak boleh dikasih nafas. Justru memang Aurora harus naikin temponya 2 kali lipat dari ini nih. Moskovnya jangan kasih farming. Kalau Moskovnya farming nanti Moskov yang jadi team fight. Udah pasti Dia yang Moskovnya. akan cari masalah gitu loh. Gak harus dia yang dikejar. Sementara untuk item. Oke, langsung ke Swift Crossbow dulu pastinya. Dan di arah bawah Valence. Gak ada sih. Masih ada Purify juga dari segi boom. Susah kalau memang mau dikomit. Kalau gua jadi Ciku, emang enak sekarang untuk paksa si Gibumnya keluarin Purify sih. Cuma ya dia bisa zaman force dia bisa balikin damage kalau cuman Ciku sendiri Ji. Yes, makanya tadi ada 3. Pas dia Ciku standby di arah bottom lane. Tapi kalau nggak kick ke arah Grok, gua kayaknya nggak rekomen sih. Ya, mereka cuma pegangin pressure rivernya aja biar mereka nggak kalah gerak. Tapi untuk dari turtle-nya, kayaknya nggak boleh dilepas juga. Tapi kalau memang buru-buru nih setup team fight-nya dari Aurora Gaming, itu bisa jadi masalah. Karena tadi Moskov dia bisa farming lagi, ada Chow juga dengan Way of Dragon. Mereka harus yang bener-bener masuk kill 1, seenggaknya Lunok sama Groknya ini kerjasama. Betul. Apalagi ngomongin Caravani yang sekarang sudah siap. Rosa, kalau coba dipaksa dan lihat dengan cable dari TLC. Dengan melihat how have the seize. Kali ini dia benar-benar membuat para pasukan dari tim CG Esports gak boleh ada di laning sama sekali. Valence, the Way of Dragon!
masih bisa di following up dengan adanya order brilliance di depan sana para pasukan dari tim CG Sport. Mereka langsung melakukan following up damage, fokus menuju ke arah seorang Rosa, tertake down untuk kedua kalinya Rosa. Sedangkan Y3 coba untuk kabur, mencari jalan lain, membuat para pasukan dari tim CG Sport kali ini mereka memain time, mendapatkan satu buah retribution kah? Kali ini TNC berhasil menyelamatkan Turtle Plus, mendapatkan poin kill atas Carry. Agak sedikit memaksa tadi CG. Mereka tabrakin turtle-nya. Dia dipegang sama Lunar tapi nggak takut. Dia maju lagi. Dan akhirnya sekarang purple buff-nya pun ini bakal di-invade. Siapapun yang dapat nggak ada masalah. Karena yang penting purple buff-nya hilang. Setex untuk Lunar. Berkat Lunar, itu TNC bisa dapet turtle loh. Tapi kali ini si Gibum masih ada Purify. The Way of Dragon disambut dengan ada Purify di belakang Terstun. sana. Terstun tapi tidak mungkin bisa di following up damage. Pertama itu bakal langsung dengan cover yang cepat dikeluarkan oleh seorang Rosa. Mencoba untuk menghindar. Tapi Valence, one last hit dan Valence still survive di arah top lane. Lihat zoning out dilakukan Ciku guys supaya tidak ada yang bisa memotong menuju ke arah jungle. Bahkan Lunar gak bisa untuk nutup menuju ke arah top lane. Itu dia. Pas banget tadinya. Ada Shunpo juga. Ada sedikit shield yang bikin dia selamat. Dan sekarang dari segi item, gold memang diungguli sama Aurora tapi nggak jauh. Ini gold yang bedanya sedikit aja. Item pertama udah jadi, yang satu Heptasis, yang satu War X. Ini perbedaan dari kedua jungler. Dan Dagger dibeli lagi Gary. Mungkin Endless? ke Fury Hammer dulu, mungkin nambahin Penet. Habis itu ke Endless Battle bisa kalau mau damage lagi. Atau ke Brute Force cari aman. Tapi kayaknya dari pick dan gameplay, CG ini nggak nyari aman deh. Iya. Mereka harusnya bisa ke damage lagi. Kalau mereka nge-damage menuju ke arah Lunar sih nggak rekomen selama belum ada damage dari seorang Moskov. Tapi Amzik mencoba untuk selamat, mencoba untuk bertahan. Seorang dari Flicker telah dikeluarkan, bahkan tetakan di depan sana. Tapi 3 orang itu sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Amzik. Itu di Ciku? luar kuasa Amzik dan Ciku. Maka coba untuk diselamatkan, Order Brilliance melakukan covering up. Ciku mencoba memaksa, Flicker dikeluarkan, Rosa nggak ada lagi jalan untuk pulang. Walasit dan Rosa tertake oleh Ciku dengan Feather Extract yang masih available. Itu dia. Pengejaran dan guntingan dari Gary ternyata menjadi salah satu gerakan yang bagus banget. Sekarang Turtle terbuka. Bawahnya juga kedorong. Dan ini nggak boleh dilepas oleh keduanya. Nggak boleh. Setup pun bisa dilakukan oleh CG. Mereka menang jumlah. Dan hati-hati nih. Ciku yang dari tadi bandel ini bisa jadi bait loh. Iya betul, tadi kan sudah terbukti. Udah jadi bait. Dia malah dapetin banyak berkat mereka fokus ke arah Ciku di arah purple buff kan. Iya. Planning jauh dikasih ke Genji dulu. Tapi- nggak buru-buru ternyata. Tapi Aurora Gaming, sorry to say, dia membawa game ini di menit yang ke-8. Ini udah mulai lampu kuning kalau menurut gua. Udah harus hati-hati ya. Iya udah harus hati-hati karena ini pemain Moskov harusnya udah punya 2 item minimal. Yes, 2 item betul. Harusnya 2 item di menit 8. Menuju ke 2 item lebih tepatnya ya. Soalnya kenapa? Karena kan kita ngomong dalam under. Kalau owning ya 8 udah bisa 3 item, udah Trinity. Ya 9 lah hitungannya cepet ya. Tapi ya Turtle terlepas. Didapatkan secara free juga. Mungkin dari CG sadar nih mereka nggak bisa kontes terus-menerus ke arah Turtle-nya. Mereka harus cari farming karena winning condition mereka ada di Amzik. Ditambah dengan Kiri yang dari tadi juga ternyata masih dapetin farming kok. Dia bisa nyuri-nyuri jungle dikit. Dia bisa nabrak-nabrak juga dari follow up damage yang memang dibutuhkan ada. Gary! Oke, surprise! Menuju ke arah backline, langsung coba di cover dengan sangat baik. Tapi informasi tidak ada order brilliant! Menuju ke arah Rosa, The Way of Dragon dan instant kill! Menjadi target utama, langsung Yusong berubah menjadi Black Dragon, transform menjadi target utama para pasukan dari tim Aurora Gaming. Tapi Sigi Boom bisa berbuat apa? One by one situation di arah bottom lane, TSC Oh, no gak ada energy. Maka coba di following up dan bahkan para pasukan dari tim CG Esports mereka ditutup jalannya. Karena Lunar too strong. Nggak ada yang bisa menghentikan Lunar. Di menit ke-8 Lunar masih belum terkalahkan. Itu dia. Amzik hampir saja menang tadi tapi bantuan dari teman-teman Aurora Gaming yang hadir di waktu yang sangat tepat membuat akhirnya Amzik kembali menjadi korban. Item kedua udah jadi, tapi lihat dari haritnya. Item kedua juga udah selesai. Menuju ke item ketiga bahkan Gary. 1-1. Masih bisa kabur tapi sakit banget kasrotnya. Sakit ya. Itulah yang mungkin kenapa kita worry ada baiknya menuju ke arah satu buah brute force ya Lim ya. Biar lebih agak sustain, Mungkin biar after kuat. Endless. After Endless boleh. Nah, karena dia Fury Hammer, Endless Battle, next biasanya Brute Force memang. Cuma kalau emang mau nekat damage, itu yang akan bahaya Rosanya, Ji. 1 ton Rosa bisa hilang setengah, sisa 1/4. Atau mungkin kalau lagi darkening, itu bisa tiba-tiba Rosanya yang tumbang. Iya, Phantom Execution, ton Rose itu kayak cukup banget. Dan nge-damage ke arah si Gibum agak susah jujurnya.
Karena Harit Chrono Dash-nya kan arah Chrono Dash dia nggak bisa diprediksi ya. Jadi Tondos juga lumayan susah kena. Tapi hati-hati nih. Karena bukan masalah damage-nya cukup atau enggak. Oh TNZ. Dia cuma kasih pressure tadi ke depan dan counter turret di mid lane hilang. Ya, Nggak bisa di defense. nggak bisa di defense. Tapi kita lihat para pasukan dari tim CG Esport, mereka mencoba untuk melakukan rotasi The Way of Dragon. Menuju ke arah Rosa, target utama mereka Valens. Terlalu banyak source skill yang keluar. Gary harus mundur ke arah belakang. Waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim CG Esport mencoba untuk dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Amzik. Satu turret didapatkan, tapi harusnya dia pulang walaupun terlambat kalau menurut gua. Yep. Tapi cuman emang ya inilah yang bisa dilakukan sama Besting. iya ada besting yang dilakukan Amzik. Dia nggak bisa juga tadi kalau dia join pun nggak bakal ada impact yang besar. Sekarang defensif. Dan jangan lupa defensif mereka kuat banget. Mereka punya Moskov dengan piercing damage-nya. Mereka punya Ciku dengan Vader Ice Strike-nya. Clear wave ini bukan masalah. Cuma gue mau nanya sama KB ini, winning kondisinya ke arah mana be sekarang? Wow, jujur untuk CG mereka udah terlalu banyak ngebuang resource. Kalau tadi mereka membiarkan Lord membuka ruang bagi Amzik farming itu udah cukup sebenarnya. Tapi karena mereka kehilangan beberapa member, otomatis ya Aurora Gaming jadi semakin lebih mendapatkan gold. Ya. Berarti nextnya kalau emang mereka mau melepaskan Lordnya, jangan sampai ada korban. Biarkan dulu gamenya, semakin lama game berjalan Amzik akan semakin lebih berhasil untuk mendapatkan item-itemnya. Late game power spike udah pasti dipegang sama CG. Oke. Dan sekarang kita akan lihat nih defensif yang akan dilakukan oleh CG. Karena one by one masih selamat ya, masih bisa kabur dan Lord mulai masuk. Lord mulai masuk, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Lunar. Dia zoning out supaya tertutup warung ini dimiliki oleh seorang Ciku guys. Dan para pasukan dari tim Aurora Gaming, mereka memiliki 5.000 gold difference. Oke, 5.000 gold difference, tapi jangan lupakan mereka ini mulai memasuki menit yang ke-12. Makin lebih siap untuk Moskov bisa berada di arah late game. Lihat, bom waktu ya. Bom bisa waktu. dibilang. Dan kalau bom waktunya berhasil di defuse, mungkin ini bisa menjadi game untuk Aurora Gaming. Tapi ya, gue bisa bilang kalau kondisinya kayak gini, 3 itemnya Moskov jadi pun masih kurang sih. Masih kurang, seenggaknya dia butuh 5 atau ya full item bisa dibilang Lunar. The Way of Dragon di dalam turret, damage-nya masih bahkan belum cukup dengan Purify. Yang menyelamatkan dirinya. Clear minion di arah mid lane, menjadi target utama. Tapi target merujukan Ciku guys tercancel begitu saja. Free hit untuk Amzik. Amzik masih menjadi pangeran kali ini. Yap. Dan Swift Trinity di menit ke-12. Yang bisa dilakukan Amzik adalah untuk kali ini dia harus jaga positioning. Wajib. Yep. Dia butuh Malefic Gun untuk range yang lebih jauh lagi. Karena kalau dia Wind of Nature nanti tumbangnya sama Hyrit. Jadi nggak adil menurut gua. Tapi tetap landing jauh ini masih jadi power. Lunar. Berasa manis. Udah mulai berasa tapi nampaknya Valens salah nendang ke depan sana tanpa following up damage. Valens ter-take down di arah Lord yang dimana resurrection time-nya ini agak cukup mirip dan bahkan Lord duluan lebih muncul lebih cepat dibandingkan Valens. Jadi untuk ngomong buka vision nggak ada, trapping nggak ada. Ngelihat CG Sport posisinya kayak gini mau nggak mau Amzik harus beranikan diri untuk bermain di laning jauh dari bottom lane. Iya, tapi 2F Dragon ke arah yang salah tadi. Seakan menyelamatkan Lunar. Karena tadi dia ditendang keluar dari Vader Ice Strike dan keluar dari hitbox-nya Moskov dari Amzik. Sekarang Lord mulai di setup dan sepertinya akan coba untuk di kontes, Ji. Oke, Gak dikasih free. di kontes. Lucky Fearless. Miss. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim CG Sport. Gambling di arah Lord atau mereka akan mundur dan membawa waktu yang banyak untuk Amzik. Kita bakal lihat kali ini Valens masih Valens seorang diri. Kan dia bisa follow Valens. Tapi lihat satu anak tangga bakal coba dilakukan. Ciku guys menjadi target utama, gagal. Berhasil menutup dan satu buah turret didapatkan di bottom lane. Buying time mencoba dilakukan oleh seorang Gary. Masih ada pancer kali ini Lim. Coba Apakah Gary bersinar? No, gak berani sepertinya. Gak ada sama sekali visionnya. Dia gak tahu bahkan darah Lordnya udah berapa. Di sisi lain Amzik dapetin space-nya. Lumayan ya tadi beberapa wave. Dan nyaris ke-cancel ternyata. Oh my god! Almost is never enough! Lihat yang dilakukan Amzik. Mencoba untuk kabur dari sandwich yang diberikan oleh para pasukan dari tim Aurora Gaming. The Way of Dragon! Dibalikin! Outplay kah? Tapi tanpa ada follow up damage dan Ciku guys. Dan kawan-kawan mencoba untuk menyelamatkan Amzik. Nampaknya gagal. Karena lihat ada beberapa member yang terlalu jauh dari para pasukan CG seperti arah bottom lane. The besting yang sudah dilakukan. Sudah dimanfaatkan oleh para pasukan CG Sport, tapi TNZ
terlalu flawless untuk mengejar di arah bottom lane. Auh, dikit banget waktu yang diberikan. 5 melawan 3 bukan hal baik. CG, mampukah mereka bertahan? CG melawan dunia kali ini. Kalau ngomongin mampukah mereka bertahan, sepertinya mereka tidak akan mampu karena free menuju ke arah best turret. Gak peduli apapun terjadi. Aurora Gaming mereka menolak untuk masuk di Cider match. And Aurora Gaming take the series. Kemenangan yang terlihat cukup nyata. Draft yang menantang dari CG. Waktu yang diterima ternyata masih kurang. Space yang diberikan terhadap Moskov masih belum cukup. Dan defensif yang menjadi winning condition mereka nggak terlihat sama sekali karena mereka tumbang satu persatu di luar. Alarm yang terlalu terlambat bagi Amzik untuk mundur ke belakang membuat CG kehilangan gamenya. Sebuah misplay yang sangat fatal terjadi setelah Lord didapatkan oleh Aurora Turki. Dan satu momen ini menciptakan sebuah jalur baru di mana Aurora Gaming Turki akan berada di seeding satu sama. Mereka akan jauh lebih aman dibandingkan dengan CG. Karena CG yang sekarang berada di pool 02. Oke. Tapi gue ngeliat pergerakan-pergerakan awal ini agak pelan ya dari Aurora Turki. Temponya. Mereka Bovani gue pikir bakal kasar gitu kan. Bakal tabrak-tabrak gaming. Cuma ternyata enggak loh. Mereka mainnya agak santai. Mungkin karena Vaninya juga emblem fighter kali ya. Makanya mereka nggak coba untuk nabrak-nabrak terus di awal, damage-nya kurang. Main spell fam aja, main sustain aja. Iya. Karena ya selama mungkin bertahan dulu, jangan sampai nanti kalah dari segi kuantitas. Itulah yang ternyata dicari sama Aurora Gaming Turki. Seperti apa rahasianya sehingga mereka bisa bermain se-flawless ini, bermain Vani bahkan di panggung dunia? Itu yang akan kita temukan jawabannya di interview bersama dengan Aurora Gaming Turki.